Langsung saja, yang pertama adalah pengaturan teks. Nah, di sini sudah ada teks yang sudah diketik sebelumnya. Untuk mengedit teks, kita blok teks. Lalu kita dapat mengubah jenis fontnya. Contohnya, kita gunakan Adobe Caslon. Nah, setelah itu kita bold dengan klik icon B dan kita atur sedikit, kita rapikan. Kemudian kita blok teks di bawahnya dan ubah jenis fontnya. Kalau di sini saya ubah menjadi Comic Sans. Nah, kita dapat menambahkan bullets and numbering. Nah, di sini ada bullets icon, ada banyak macamnya. Dan di sebelahnya ada bullets huruf dan angka, kita bisa pilih. Di bawahnya juga kita bisa berikan. Nah, setelah itu kita slideshow. Nah, kira-kira hasilnya seperti ini. Selanjutnya yang kedua yaitu penggunaan gambar dan tabel. Nah, pertama kita hapus layout yang tidak kita gunakan, kemudian kita klik insert, kita cari picture, kita pilih folder image-nya dan kita pilih picture-nya, kemudian klik insert. Nah, kita dapat menarik ukuran gambarnya, kita sesuaikan, atau di pojok kanan atas kita bisa mengubah ukuran gambarnya. Nah, setelah itu kita letakkan di tempat yang kita inginkan. Kita dapat tarik garisnya, kita sesuaikan lagi ukurannya. Nah, setelah itu untuk membuat tabel, kita klik insert. Kemudian kita cari tabel di samping picture, kita blok berapa tabel yang kita ingin buat. Kemudian kita bisa atur ukurannya dengan cara menarik tabelnya. Nah, kita atur lagi ukurannya supaya pas dengan yang kita inginkan. Di sini desainnya banyak sekali, kita bisa pilih desain apa aja. Kemudian kita bisa isi tabel tersebut dengan materi yang ingin kita sampaikan. Nah, seandainya tabelnya kurang, kita bisa draw tabel. Di desain kita bisa draw tabel. Kemudian kita menggambar tabel di bawahnya dan kita sesuaikan ukurannya. Setelah itu kita harus mengubah desainnya agar sama seperti yang di atas. Kita pilih desain yang sebelumnya. Nah, setelah sama kita atur lagi ukurannya biar benar-benar menyatu dengan tabelnya. Setelah itu kita isi lagi dengan materi yang kita ingin buat. Nah, setelah itu ketika di slideshow, maka hasilnya kira-kira akan seperti ini. Nah, selanjutnya materi yang ketiga yaitu penggunaan chart. Nah, di sini kita tinggal klik insert, lalu kita cari chart. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan chartnya. Kalau saya pilihnya tuh custom. Lalu kita klik OK. Nah, kemudian akan muncul tabel Excel di mana kita akan membuat data-datanya. Nah, kita hapus dulu yang sebelumnya, kita sesuaikan seberapa banyak data yang kita ingin masukkan. Nah, setelah itu kita isi datanya, maka chart secara otomatis akan membuat datanya sesuai dengan yang kita masukkan ke Excel. Nah, contohnya apabila kita membuat kesalahan, kita bisa klik di pojok kanan atas ada edit text. Kemudian kita bisa ubah data di Excel ini, lalu kita klik X, maka dia akan secara otomatis mengubahnya. Nah, kita atur dulu ukuran tabelnya supaya lebih rapi. Dan kita hapus yang kita tidak butuhkan. Kita ukur lagi tabelnya supaya benar-benar sesuai yang dengan kita inginkan. Nah, kemudian di sini ada pilihan desain, ada change warna, kita bisa pilih warna apa aja.
Nah, di atasnya juga sudah berubah desain-desainnya. Kita bisa pilih desainnya mana aja, terserah. Nah, jika kita ingin menampilkan data-data angkanya, maka kita bisa edit chartnya. Kita cari di pojok kiri atas ada add chart element. Kita pilih data labels dan kita pilih outside ends. Maka angkanya akan muncul di atasnya. Kemudian ketika di slideshow, maka kira-kira hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya demo yang keempat yaitu penggunaan smart art. Nah, sebelumnya kita sudah mengetik data-data yang kita ingin buat. Nah, langsung saja untuk cara singkatnya kita langsung saja blok data tersebut, kemudian cari di kanan atasnya convert to smart art. Nah, di sini ada banyak sekali pilihannya. Kalian bisa pilih yang mana saja. Kalau saya pilih yang seperti ini karena menurut saya lebih bagus. Nah, di sini ada change color. Kalian bisa pilih warnanya, warna-warni bisa. Nah, setelah itu kita edit beberapa bagiannya, kita tambahkan beberapa vektor. Vektor ini saya download dari Google. Ini hanya bersifat opsional, hanya untuk menambah keindahan. Kemudian kita slideshow, maka hasilnya akan seperti ini. Nah, selanjutnya pengaturan yang kelima yaitu pengaturan transisi dan animasi. Nah, gampang banget caranya. Kalian tinggal klik animation. Kemudian di sini ada banyak sekali animasi-animasi yang bisa kalian pilih. Kalian bisa pilih yang mana saja. Nah, setelah itu kita beralih untuk memberikan transisi. Kita klik yang di sebelahnya transition. Kemudian kita banyak sekali ya di sini pilihannya. Kalian bisa pilih yang mana aja sesuai dengan keinginan kalian. Nah, ketika di slideshow, maka kira tampilannya akan seperti ini. Nah, maka dia akan secara otomatis memberikan animation. Nah, dan pengaturan terakhir yaitu penambahan multimedia. Gampang banget caranya. Di layout kita bisa langsung saja klik icon yang bergambar video, atau kita klik insert, kemudian kita cari icon yang bergambar video ini. Kita bisa mengambil dari online maupun PC atau yang video yang kita miliki, kemudian kita pilih videonya dan kita klik insert. Nah, maka kira-kira akan seperti ini. Lalu kita atur ukurannya sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, misalnya teman-teman videonya ini tidak mau semuanya dimasukkan. Gimana caranya? Kalian tinggal klik videonya, kemudian kalian klik playback. Nah, kalian pilih trim video. Trim video ini gunanya untuk meng-cut video dari depan ataupun dari belakang. Kalau di sini saya ingin meng-cut videonya mulai dari menit 256. Nah, setelah sesuai, lalu kita klik OK. Nah, ketika di slideshow, maka penampilannya kira-kira akan seperti ini. Nah, terus masih ingat kan pelajaran kemarin? Nah, itulah beberapa pengaturan fitur-fitur dalam Microsoft PowerPoint. Selanjutnya, kita masuk ke video presentasi. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Iketut Swintana Eskom selaku dosen pengampu aplikasi komputer dan kepada teman-teman yang sedang menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Cindy Putri Agustin, nomor absen 9 dari kelas D3 Akuntansi 1D Politeknik Negeri Bali. Kali ini saya akan menyampaikan presentasi mengenai investasi saham, di mana di dalamnya terdapat 5 pembahasan seperti yang pertama, apa itu investasi saham, yang kedua, resiko dan tips dalam berinvestasi saham, yang ketiga, mekanisme perhitungan untung rugi investasi saham, yang keempat, contoh sekuritas dan grafik harga saham di Indonesia, dan yang terakhir, cara membuat akun saham. Nah, kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu apa itu investasi saham. Investasi saham atau surat berharga adalah kegiatan penanaman modal dan pembelian beberapa kepemilikan saham pada perusahaan tertentu.
Dengan membeli saham pada suatu perusahaan, maka kita juga memiliki hak atas kepemilikan perusahaan tersebut dan pembagian keuntungannya sebesar saham yang kita beli. Contohnya, saya membeli saham di PT Coca-Cola sebesar 10%. Ketika perusahaan Coca-Cola mendapatkan keuntungan bersih misalnya 100 juta, saya akan mendapatkan keuntungan sebesar 10 juta. Lalu, apa sih tujuan daripada investasi saham ini? Adalah untuk mendanai keperluan dan mendukung jalannya ekonomi sehingga memberikan keuntungan bagi para penanam modal. Investasi bisa menjadi pekerjaan sampingan untuk menambah penghasilan. Lalu, apa saja manfaat dari investasi saham? Yang pertama, modal kecil, keuntungan besar. Nah, minimal modal untuk membeli saham hanya 100.000 saja, namun persentase keuntungannya mencapai 100%. Yang kedua, fleksibilitas investasi. Maksudnya, dalam melakukan investasi saham, kita tidak perlu membuang tenaga dan waktu karena kita dapat memantau bursa efek saham di mana saja dan kapan saja melalui smartphone. Jadi, kita tetap bisa beraktivitas seperti biasa sekaligus menghasilkan uang dari investasi yang ditanam. Yang ketiga, margin keuntungan investasi naik secara signifikan. Maksudnya apa? Semakin naik harga saham, maka semakin besar keuntungan yang kita dapat, bahkan kita bisa mencapai titik capital gain. Artinya, perusahaan memberikan pemilik saham uang tunai atau lembar saham baru secara gratis. Yang keempat, persentase pajak untuk saham relatif kecil. Nah, untuk pajak yang dikenakan investasi hanya 0,1% dari keuntungan yang didapat. Dibandingkan dengan investasi lain, investasi saham persentase pajaknya relatif kecil. Dan yang terakhir, investasi saham itu aman dan transparan. Jual beli saham dilakukan di bursa efek, maka setiap transaksi terjamin keamanan dan transparansinya untuk publik, sehingga kita tidak perlu khawatir dengan yang namanya sabotase atau penipuan. Nah, selanjutnya risiko dan tips dalam berinvestasi saham. Dalam investasi saham, ada pun resikonya. Yang pertama yaitu capital loss, artinya harga saham di bursa saham lebih rendah dibandingkan harga saat kita membeli saham. Jika capital gain adalah manfaat dari investasi saham, kebalikannya dengan capital loss. Kerugian yang diderita dalam capital loss ini cukup besar, terlebih bila situasinya tidak lekas stabil atau yang lebih terburuknya adalah harga jual semakin anjlok. Nah, risiko yang kedua adalah suspense. Artinya, menghentikan atau menonaktifkan sementara aktivitas jual beli saham di bursa saham. Situasi ini merupakan konsekuensi lanjutan bila capital loss tidak teratasi. Jika harga saham suatu perusahaan terus merosot, maka bursa efek otomatis menjatuhkan suspend dalam jangka waktu tertentu hingga harga dapat stabil kembali. Hal ini dilakukan agar kita para investor tidak mengalami kerugian lebih lanjut, dan selama masa suspend ini kita tidak bisa melakukan apapun aktivitas jual beli saham. Nah, selanjutnya ada pun tips-tips untuk menghindari kegagalan dalam investasi saham. Yang pertama, beli saham dari perusahaan-perusahaan BUMN. Kenapa? Karena harga saham dalam perusahaan pemerintah itu memiliki harga relatif stabil bahkan dalam jangka waktu yang lama. Yang kedua, beli saham setelah bulan Oktober untuk menghindari kerugian. Karena pada rentan waktu Maret hingga September, harga lembar saham setiap perusahaan itu cenderung menurun. Lalu bulan Oktober merupakan tahap stabilisasi, dan bulan November hingga Februari merupakan waktu yang tepat untuk transaksi jual beli saham. Yang ketiga, jangan ragu untuk meminta saran dari orang-orang yang memahami pasar saham. Tidak ada salahnya meminta tolong untuk menganalisis perusahaan yang lembar sahamnya hendak kita beli. Kita harus memantau berita perekonomian dan politik dalam negeri maupun internasional, sebab kedua aspek tersebut memiliki pengaruh yang besar terhadap harga saham di bursa efek saham. Nah, dan tips yang terakhir adalah batasi aset yang diinvestasikan maksimal 5% dari harta. Nah, hal ini untuk mencegah kerugian yang bersifat fatal, bahkan potensi kebangkrutan bila kita berinvestasi dalam jumlah uang yang terlalu banyak. Contohnya kita punya uang 100 juta, kita cukup menginvestasikan 5 juta saja dulu supaya kita bisa melihat perkembangannya, bagaimana apakah kita bisa melanjutkannya atau tidak. Nah, setelah mengetahui apa itu investasi saham, tujuan, manfaat, resiko, dan tipsnya, pasti teman-teman bertanya, bagaimana sih mekanisme perhitungan untung rugi investasi saham? Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa memperhatikan video berikut yang akan saya tayangkan. Gimana cara ngehitungnya? Nah, terus masih ingat kan pelajaran kemarin, minimal pembelian saham itu kan 1 lot, sama dengan 100 lembar.
Jadi kalau kita mau beli saham yang minimal itu 1 lot. Anggap aja ya kamu ini beli saham BBRI harga 3.000. Terus kan minimal beli kan 1 lot. Nah kamu itu pengen beli 10 lot. Jadi dikali lagi 10, lalu karena 1 lot itu 100 lembar, kamu kali lagi 100. Jadi sama dengan 3 juta. Nah jadi ini kan total 3 juta. Nah fee-nya itu adalah 0,19% dikalikan dengan angka 3 juta itu dikali 0,19%. Nah, jadi komisi yang harus dibayarkan adalah 5.700. Jadi, yang kamu harus bayar ke sekuritas tadi adalah 3 juta ditambah 5.700. Totalnya menjadi 3.005.700. Let's say kita profit ya guys, harganya ini naik nih 10% dari 3.000 menjadi 3.300. Nah kita itu belinya 10 lot, totalnya kan jadi 3.300. Dan fee sale-nya itu kan 0,29%, jadi 3.300 dikalikan dengan 0,29% menjadi 9.570. Nah itu fee sale-nya. Oke, jadi kan hasil jualan 10 lot itu 3.300 ya. Kita harus bayar dulu dong yang barusan kita beli 3 juta. Jadinya dikurangin dengan 3 juta yang kita beli, dikurangi dengan fee belinya 5.700, terus dikurangin fee jual 9.570. Jadi totalnya 284.730. Nah, itulah hasil profit yang kita dapatkan. Gampang kan ngitungnya? Kalau kamu mau lebih gampang lagi nih, buka aja website astrology.com/kalkulator. Sambil buka handphone, kita langsung pakai aja kalkulatornya. Misalnya nih ya, kamu itu beli saham A, harganya 4.500. Sahamnya itu loss, dan kamu itu jual di harga 4.300, belinya 50 lot. Nah, komisi belinya ini tergantung sama broker kamu ya. Yang saya pakai ini misalnya fee buy-nya 0,19% dan juga fee sale-nya 0,29%. Oke, kita hitung ya. Nah, udah deh tinggal dipencet aja dan langsung keluar. Nah, cling, kita udah tahu deh. Jadi kalau misalkan yang barusan transaksi kita itu turun 4,90% dan loss 1.105.000. Gampang kan? Nah itu kan tadi contoh yang loss ya, tapi kan kita maunya profit. Nah anggap aja kita profit nih, kita jualnya di 5.000 sebanyak 50 lot. Coba aja kita hitung dan ganti angkanya ya. Oke, tara, langsung keluar angkanya. Itu untung 10,58% atau Rp2.384.750. Nah, sederhananya itu bahasanya teman-teman. Jadi di saat harga sahamnya sedang turun, kita itu bisa membelinya. Kemudian ketika harganya sedang naik teman-teman seperti ini. Nah, di saat itu kita bisa menjual untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Nah, buat teman-teman K-drama mungkin tidak asing dengan drama Startup dan drama Itaewon Class. Jadi kedua drama ini menceritakan kedua tokohnya ini belajar bagaimana cara berinvestasi di perusahaan publik dan di perusahaan startup. Nah, dalam drama Startup nih, Han Ji Pyong secara mandiri mengelola asetnya untuk diinvestasikan. Kemudian dia berinvestasi di perusahaan startup atau perusahaan bisnis. Nah, dia memiliki tujuan untuk mengejar return on investment dari perusahaan yang didanainya. Nah, risikonya adalah tidak kembalinya modal karena gagal membayar. Namun dia punya dana darurat sebelum dia berinvestasi sebagai rencana jangka panjang. Dalam drama Itaewon Class, Park Seo-hye yang menggunakan baju merah, dia meminta bantuan kepada Ho Jin yang berprofesi sebagai fund manager atau manajer investasi. Nah, dia langsung berinvestasi di perusahaan publik. Dia memiliki tujuan untuk berinvestasi secara jangka panjang untuk menguasai saham perusahaan jangga. Namun resikonya adalah volatilitas terjadi di pasar saham. Dia sama seperti Han Ji Pyong. Dia mempunyai dana darurat dulu sebelum berinvestasi sebagai rencana jangka panjang. Nah, setelah referensi tersebut, saya akan menyampaikan sekuritas yang direkomendasikan. Ada Bank Syariah, ada Ramayana, ada Telkomsel Indonesia, ada Bank BRI, ada XL Axiata, ada PGN atau perusahaan gas negara, dan yang terakhir ada Semen Indonesia.
Nah, setelah kita mengetahui sekuritas tersebut, kita harus mengetahui nilai saham di Bursa Efek Indonesia tahun ini. Nah, di BRIS atau Bank BRI Syariah itu harganya sekarang Rp2.350. Kemudian di ROS atau Ramayana itu harganya Rp770 per lembar. Kemudian TLKM atau Telkomsel harganya Rp3.450 per lembar. Di BBNI atau Bank BRI harganya Rp6.500 per lembar. Kemudian EXCL atau XL Aksiata harganya Rp2.810 per lembar. Kemudian ada PGAS atau perusahaan gas negara itu harganya Rp1.600 per lembar. Dan yang terakhir ada SMGR atau Semen Indonesia harganya Rp12.400 per lembar. Nah, untuk teman-teman yang ingin tahu bagaimana grafiknya di setiap harinya, di www.duniainvestasi.com. Kalian juga harus mengetahui kode-kode sekuritas yang kalian ingin tanami saham. Nah, lalu gimana sih cara kita jika ingin membuka rekening investasi saham? Nah, perhatikan ya teman-teman video ini. Hai semuanya, hari ini saya ingin menjelaskan gimana caranya membuka rekening saham. Karena mungkin banyak dari teman-teman semua yang ingin mulai berinvestasi di instrumen saham, tapi nggak tahu caranya gimana. Pembukaan rekening saham itu hanya bisa dilakukan di sekuritas. Saat ini ada 100 lebih sekuritas yang terdaftar dan diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Jadi langkah pertama untuk membuka rekening saham adalah teman-teman tentukan dulu pilihan sekuritasnya, kemudian baru minta form pembukaan rekening saham kepada sekuritasnya. Ada beberapa hal yang harus dilengkapi dalam pengisian form tersebut seperti KTP, NPWP, dan juga cover buku tabungan. Setelah mengisi form pembukaan rekening saham, teman-teman juga akan diminta mengisi form pembukaan rekening dana nasabah atau RDN. RDN ini merupakan rekening dana yang ditempatkan di bank untuk kepentingan transaksi saham. Proses pembukaan rekening saham dan rekening dana nasabah biasanya memakan waktu kurang lebih 1 minggu. Kalau misalnya dua-duanya sudah selesai diproses, teman-teman bisa melakukan setoran atau deposit awal. Caranya gampang banget. Tadi kan teman-teman udah dapat yang namanya rekening dana nasabah, ada nomor rekeningnya, teman-teman tinggal transfer ke nomor rekening itu, dan nanti dananya akan otomatis tercatat di rekening saham teman-teman dan bisa langsung ditransaksikan untuk jual beli saham. Dengan melakukan setoran awal, otomatis rekening saham yang teman-teman buka tadi itu akan aktif dan teman-teman akan dibuatkan kartu akses oleh Kustodian Sentral Efek Indonesia. Kartu akses ini merupakan kartu identitas investor. Sebenarnya ini tergantung dari sekuritasnya, tapi saat ini di Indonesia sudah ada sekuritas yang menerima setoran awal dari minimum Rp100.000. Jadi sebenarnya instrumen saham ini bisa dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Saya Anthony Kevin, CNBC Indonesia. Nah, kesimpulan presentasi kali ini adalah kita sudah mengetahui apa itu investasi saham, tujuan, manfaat, risiko, dan tipsnya. Kita juga mengetahui bagaimana cara mekanisme hitungnya agar kita untung atau kita rugi. Kita juga sudah menampilkan apa saja sekuritas yang direkomendasikan untuk kita tanami saham dan kita mengetahui grafiknya. Tadi juga ada video bagaimana cara membuka rekening saham. Semoga presentasi kali ini sangat bermanfaat bagi teman-teman. Akhir kata, yuk investasi saham untuk masa depan yang lebih baik. Terima kasih. Saya tutup dengan Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye bye.